Bismillah, karena waktu selama pemantapan dengan Bu Siva, kalian sudah membahas soal P1. Kali ini Ibu akan membahas soal jenis P2, cara cepat mengerjakan soal-soal UN, dan reviewnya ya, beberapa review sedikit. Langsung aja ke soal nomor 1. Nomor 1 mudah ya, pasti insya Allah kalian bisa semua, diselesaikan dengan perkalian bersusun. Nomor 2 ini operasi bilangan bulat. Ini juga sebenarnya mudah mengerjakannya, hanya harus berhati-hati di sini bahwa pengurangan bilangan bulat dengan angka negatif nanti akan berubah menjadi penjumlahan ya. Mungkin akan sedikit Ibu review kenapa bisa jadi penjumlahan. Akan Ibu buktikan lewat garis bilangan dan alat peraga mobil-mobilan di sini. Ini juga nanti kalian bisa buktikan sendiri untuk operasi yang lainnya ya. Jadi ini garis bilangan yang menunjukkan bahwa di sebelah kiri itu bilangan negatif dan sebelah kanan bilangan positif ya. Nah ini jadi untuk operasi bilangan bulat itu kita tentukan dulu operasi hitungnya. Kalau untuk operasi hitung penjumlahan, arah mobil akan ke kanan, dan untuk pengurangan arah mobil akan ke kiri. Dan untuk bilangannya yang menentukan mobil ini bergerak maju atau mundur. Bilangan positif mobil akan bergerak maju, dan untuk bilangan negatif mobil akan bergerak mundur. Nah untuk soal yang nomor 2 tadi, ini ada di angka 134 dikurangi, berarti operasi penjumlahannya mobilnya arahnya ke kiri ya, arah ke kiri tapi menghadapi bilangan negatif, berarti mobil bergerak mundur sejauh 110. Nah jadi ini arahnya terus positif ya, menjadi penjumlahan ya, jadi 134 ditambah 110. Nah itu pembuktiannya, dan nanti untuk yang lainnya bisa kalian buktikan sendiri dengan main mobil-mobilan ini. Hanya ini untuk cara cepatnya, bahwa kalau penjumlahan ketemu dengan angka positif berarti nanti menjadi penjumlahan, pengurangan ketemu angka negatif menjadi penjumlahan, dan kalau berbeda ini menjadi pengurangan. Jadi ingat aja ya, kalau notasinya sama, positif penjumlahan dan positif, negatif pengurangan dan negatif ini bakal jadi penjumlahan, dan kalau berbeda ini jadi pengurangan ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Itu juga cukup mudah ya. Ini operasi bilangan campuran sih, cuman ini pengerjaannya berarti 7.500 dikurangi ini semangkuk sotonya 3.500, lalu untuk dan 2 gelas es teh, nanti jadi 7.500 dikurangi 3.500 dan 2 harga es teh ya, tinggal dihitung aja. Nomor 4 itu dengan penyisiran ya, ini KPK dengan 3 angka, pakai penyisiran seperti ini. Terus yang nomor 5 itu FPB ya, karena di sini banyak piring yang Ibu sediakan paling banyak, nanti cari angka dari bilangan primanya yang paling besar, nanti ketemu. Terus hasil dari, nah ini operasi bilangan campuran. Kemarin pertemuan terakhir Ibu sempat review ya, bahwa untuk bilangan penyelesaian operasi bilangan campuran, apabila menemukan perkalian dan pembagian itu didahulukan,
Setelah itu pengerjaan dimulai dari kiri ke kanan setelah menyelesaikan operasi perkalian atau pembagiannya. Tapi karena ini perkaliannya ada di depan ya, jadi tinggal diselesaikan aja berurut dari kiri ke kanan, nanti ketemu hasilnya. Ini juga sama. Nah ini juga ibu kemarin terakhir wanti-wanti kalian harus hafal pangkat 3 ya, dari 2 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 itu basicnya harus hafal semuanya. Jadi karena ini bakal soal-soal yang bakal keluar di UN itu pangkat 3 ini hampir selalu keluar ya. Jadi ini 6 pangkat 3 kalian harus sudah tahu, 216, 2 pangkat 38, 3 pangkat 3 27, nanti tinggal diselesaikan aja. Nah, nomor 8 ini juga sama ya, ini mudah. Nomor 9 ini, nah ini akarnya, makanya kenapa kalian harus wajib banget bisa pangkat 3 ya, hasilnya berapa. Jadi kalau nemu soal akar pangkat 3 pun kalian bisa menyelesaikan dengan mudah. Nomor 10 ini gampang ya, tinggal menyederhanakan, dibagi dengan angka yang sama atas dan bawahnya sampai menemukan angka terkecil tersederhana. Nah, nomor 11 ini urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, untuk mengurutkan pecahan itu terakhir ibu di kelas bilang bahwa pecahan itu adalah bagian ya. Jadi untuk menentukan mana yang paling kecil itu yang pembaginya paling besar, angka pembaginya paling besar. Di sini angka pembagi paling besar mana? Yang persen ya, persen itu per 100. Tapi meskipun nanti diperkecil pun tetap ini 28% itu paling angka pembaginya paling besar ya. Jadi kebalikan ya, kalau pembaginya paling besar berarti nilainya paling kecil. Makanya di sini juga di jawaban pun 28% ditaruh di nilai pecahan yang paling kecil. Lanjut nomor 12 ini disederhanakan dulu menjadi pecahan biasa ya, pecahan campurannya nanti disamakan penyebutnya. Nomor 13 ini juga sama, diselesaikan dulu, disederhanakan dulu jadi pecahan biasa. Terus nanti dari pembagian, kalau pembagian angka pecahan nanti berubah menjadi perkalian ya. Dan nomor 14 ini juga gampang, tinggal gulanya, konversi aja gulanya ya. Kalau 1 kilonya 12.000 berarti dikali 34 kilogramnya, jadi tinggal ya dikalikan ya. Ini juga setengah kilo kopi berarti setengah dikali 25, nanti ketemu uang yang mesti dibayarkan ibu. Dan nomor 15 ini bentuk pecahan desimal, ini tinggal selesaikan dengan pembagian biasa ya, yang manual 3 dibagi 4 berapa, nanti ketemu hasilnya. Nomor 16 ini pembagian biasa sih ya, cuman harus berhati-hati kalau baca soal cerita, karena di sini juga harga 3 buah buku tulis. Berarti pertama kita harus cari dulu 1 buah harga buku tulisnya, lalu nanti karena Rani punya uangnya 10.500, tinggal dibagi berapa per 1 harga buku tulis, nanti bisa ketemu jumlah buku tulis yang dapat Rani beli. Lalu nomor 17 ini skala ya. Skala itu ingat bahwa 1 ini berarti jarak pada peta ya, dan ini 3 juta itu jarak sebenarnya. Dan rumusnya adalah ini ya, segitiga jarak pada peta itu sama dengan jarak sesungguhnya dikali skala ya. Kalau ini yang ditanya adalah jarak sebenarnya, berarti kalau jarak sebenarnya jarak pada peta 6 cm dibagi skala ya, skalanya 1 banding 3 juta atau 1/3 juta, nanti berubah jadi perkalian ya. Dan ini nomor 18 ini panjang pita, ini meter, ini senti, ini tinggal konversi panjang satuannya, tinggal nanti dicari selisihnya. Nomor 19 ini kecepatan ya.
Ini kecepatan, ingat aja kalau bahwa kecepatan itu rumusnya JKW ya. Tapi JKW di sini bukan nama presiden, tapi jarak, ini kecepatan, ini waktu. Ya seperti yang di atas, skala perbandingan, ini juga JKW ini berarti kalau jarak itu kecepatan dikali waktu. Tapi kalau kalian lupa rumusnya, sebenarnya ini bisa dilihat dari sini ya. Dari satuannya, satuan kecepatan itu 40 km per jam, berarti kilometer itu menunjukkan jarak, jam itu menunjukkan waktu ya. Jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah kalau mau cari waktu nanti berarti tinggal jaraknya aja. Kalau mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Nomor 20 ini kalau tadi konversi satuan panjang, ini konversi satuan berat ya. Dirubah dulu sesuai yang diminta dalam ukuran kilo. Nah tinggal dirubah dari kuintal menjadi kilo, ton menjadi kilo, baru nanti dijumlahkan ya keseluruhan beratnya.